demokrasi liberal juga dikenal sebagai era demokrasi parlementer, suatu era dalam sejarah politik Indonesia. Periode ini dimulai pada 17 Agustus 1950. Periode demokrasi liberal ditandai oleh pertumbuhan partai-partai politik dan pemberlakuan sistem parlementer, juga oleh periode ketidakstabilan politik yang panjang, dengan jatuhnya pemerintahan satu demi satu. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, Presiden hanya simbol kepala negara. Yang kedua, kabinet dipimpin Perdana Menteri. Dan yang ketiga, lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur. Berikut adalah kabinet-kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir. Masa jabatan 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Alasan berakhirnya masa jabatan dikarenakan kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat, adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Prestasi yang diraih, Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB. 2. Kabinet Sukiman. Masa jabatan 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Alasan berakhirnya masa jabatan dikarenakan penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act. 3. Kabinet Wilopo. Masa jabatan Kabinet Wilopo ini pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet ini menjabat lebih lama karena koalisi Partai PNI dan Masyumi dibentuk Kabinet Zaken yang menterinya berasal dari kalangan para ahli. Alasan berakhirnya masa jabatan ini karena peristiwa di Tanjung Morawa, Sumsel, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah di Liplanters Vereniging dan menyerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. 5 petani tewas pada peristiwa tersebut. Ketua Serikat Petani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroamid Djojo ke-1. Masa jabatannya pada tanggal 1 Agustus 1953 sampai 24 Juli 1955. Prestasinya yaitu Konferensi Afrika di Bandung 1955 membatalkan utang Indonesia. Belanda membentuk panitia pemilu. Alasan berakhirnya yaitu karena masalah dengan TNI Angkatan Darat pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi aksi boikot perwira TNI Angkatan Darat. 5. Kabinet Burhanuddin. Masa jabatan Kabinet Burhanuddin 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1955. Prestasi yang diperoleh menyelesaikan konflik TNI Angkatan Darat, menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia 1955 untuk memilih anggota DPR dan Dewan Konstitusi. Dewan yang menyusun Undang-Undang Dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar 50. Berakhir pada 3 Maret 1956, tugas dianggap selesai. 6. Ali Sastroamid Djojo periode kedua. Masa jabatan 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Masa jabatan berkoalisi dengan Partai PNI, Masyumi, dan NU. Alasan berakhir, Ali Sastroamid Djojo dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis sehingga NU dan Masyumi keluar. Sebelum terjadi lagi pergantian kabinet, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyarankan bahwa demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik pun terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstra parlementer. Dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat ditertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet Juanda. Masa jabatan 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dibentuk dari jajaran para ahli.
Prestasi yang dimiliki oleh Kabinet Juanda yaitu Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, penutupan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil. Masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda yaitu adanya percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957 dan sidang Dewan Konstituante yang tidak kunjung selesai. Akhir dari demokrasi liberal. Konflik partai sepanjang tahun selain berpengaruh pada stabilitas politik, juga berdampak pada jalannya kebijakan pemerintah. Pergantian kabinet yang terjadi membuat kebijakan juga berganti-ganti dan membuat penerapan pada masyarakat yang terlambat. Meskipun presiden sudah turun tangan, konflik antar partai tetap tidak selesai, terutama pembahasan dasar negara di konstituante. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan pernyataan hasil pemilu dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPR RI.